Fungsinya apa? Tata niaga bagi kita. Di seorang produsen itu seharusnya juga bertindak sebagai seorang marketer. Apa itu? Dia tidak sekedar memproduksi, tapi juga bisa menjual. Kalau bisa produksi tidak bisa menjual, ya barangnya mandek, berhenti. Dan masing-masing produk pertanian itu tata niaganya berbeda, ya. Produk segar dengan produk kering berbeda, ya. Produk segar misalnya ikan, segar ikan bukan segar sayur. Segar sayur itu dia masih bertahan di seluruh ruangan, tapi kalau segar ikan kita harus menyediakan yang namanya lemari pendingin, cool box atau freezer, ya. Katakan pergerakan barang itu, ya, distribusi. Halo, dengar ya? Apa putus-putus? Dengar jelas Bapak. Dengar Pak. Ya, Pak. Jadi kalau misalnya dia produk ikan dengan produk frozen, ya, frozen food, maka dia harus menyediakan freezer, harus rantainya pun juga rantai dingin, ya. Jadi maksudnya pergerakan barang itu, ya, mobil yang mengantar atau melalui lewat kargo, maka juga harus menyediakan fasilitas dingin, ya. Jadi setiap produk punya karakteristik yang berbeda-beda sehingga kemudian model rantai pemasarannya juga berbeda. Jadi tata niaga ini adalah merupakan kegiatan ekonomi, ya, yang berfungsi membawa, menyampaikan barang dari produsen ke konsumen. Atau tata niaga adalah segala sesuatu yang menyangkut aturan permainan dalam hal perdagangan barang-barang. Ini kita nanti akan mengenal tata niaga konvensional atau tradisional, atau tata niaga modern. Posisi kita di mana, apa itu untuk pemasaran ini, ya. Saluran dan lembaga pemasaran, aliran barang dari produsen konsumen terjadi karena adanya peranan lembaga pemasaran, ya, distributor, ya, marketer. Lembaga pemasaran merupakan badan usaha atau individu yang menyelenggarakan pemasaran, menyalurkan jasa dan komunitas dari produsen ke konsumen akhir serta mempunyai hubungan dengan badan usaha atau individu lainnya. Nah, Anda nanti juga boleh melakukan penelitian di sini, ya. Apa itu penelitian pemasaran. Nah, atau Anda tidak menilai dari proses yang sudah berjalan, tapi ada menciptakan model pemasaran baru, ya. Menilai model pemasaran ada itu misalnya bagaimana? Misalnya untuk dagangan cabai, ya, Anda telusuri dari hulu sampai hilir, ya. Anda melakukan penelitian. Nah, itu letak pemborosannya di mana nanti akan diketahui, ya. Jadi cabai dari hulu berarti dari petani, hilir sampai kepada konsumen, ya. Itu melibatkan berapa titik di sana, ya. Ada pengumpul kecil, pengumpul besar, ya. Kemudian nanti ada pasar, ada supermarket, ada toko-toko kelontong, ya. Apa itu yang penjual keliling sampai kepada tangan konsumen. Nanti dari situ Anda akan tahu apa itu titik pemborosan produk itu yang akhirnya apa? Ya, konsumen dirugikan karena harganya terlalu tinggi,
ya. Dan produsen dirugikan juga karena dia mendapatkan harga yang rendah. Itu artinya Anda menilai dari sistem pemasaran yang berjalan. Nah, sekarang ini Anda juga bisa melakukan membuat sistem pemasaran sendiri. Ya, apalagi di zaman yang sekarang informasi teknologi sudah demikian berkembang pesat. Ya, Anda bisa menciptakan sistem pemasaran sendiri. Ya, tentu model sistem pemasaran itu ditentukan juga dari karakteristik produknya. Ya, tadi produk yang mudah rusak, produk dingin, produk segar, ya, itu berbeda dengan produk kering. Ya, harus diperhatikan. Anda bisa menciptakan model pemasaran sendiri dan tentunya karena ada teknologi informasi yang sudah berkembang seperti ini, Anda model pemasarannya adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi, ya. Jadi itu Anda bisa melakukan traceability penelusuran, ya. Jika misalnya Anda menjual itu produk A, jadi nanti di situ ada barcode, ada code, ya. Dan nanti situ nanti ada informasi produk ini berasal dari petani ini, kapan dipanen, kemudian perlakuan apa yang sudah diterapkan oleh pupuk ini, ya. Kemudian perlakuan sortir, perlakuan memasak, ya. Perlakuan yang lain. Nanti itu itu kreativitas daripada penjual sehingga ada kepuasan konsumen, ya, kepuasan membeli karena memberikan informasi selengkap-lengkap. Pertama juga di sini adalah untuk produk halal. Halal itu harus memberikan informasi traceability, penelusuran yang baik. Dilakukan untuk melancar proses pengaliran arus barang jasa dari proses konsumen perlu dipertimbangkan saluran pemasaran yang akan digunakan. Ini ya, produk. Kemudian harga yang adil. Yang adil itu maksudnya apa? Produsennya juga untung, konsumennya juga tidak dirugikan. Seringlah kita mendengar ini petani cabai harga cabai jatuh, ya. Ya, kemudian petani tidak menjual, membiarkan cabainya tidak dipanen. Atau kadang kita melihat harga cabai mahal, tapi ternyata di tingkat petani tetap murah, ya, tingkat produsen murah. Ini di mana letak ketidakadilannya? Ya, Anda bisa evaluasi dari situ. Keadilan, kemudian keberlanjutan. Keberlanjutan itu maksudnya ya keberlanjutan dari sisi ekonomi, ya, keuntungan semua pihak, keberlanjutan dari sisi lingkungan, tidak merusak lingkungan, keberlanjutan dari sisi sosial, artinya semua merasakan. Jadi ada kata kunci yang Anda buat dalam saluran pemasaran ini, ya, keadilan misalnya, keberlanjutan, ya. Apalagi misalnya bebas riba. Anda bisa membuat sistem pemasaran seperti itu, ya. Bebas riba misalnya, ya. Oh ya, bebas riba itu maksudnya dalam transaksi keuangan, ya, yang tidak menggunakan asas bunga. Misalnya Anda buat sistem seperti itu juga bisa. Saluran pemasarannya dipakai. Mohon maaf Bapak, suaranya putus-putus. Oh ya, saya gambarnya tak putus. Gambar videonya tak matikan aja. Yang kurang apa? Stop video ya. Terima kasih Bapak. Terus ini ya. Saluran pemasaran yang dipakai dapat sederhana, dapat rumit tergantung dari sistem pasar dan macam komoditas. Jadi kalau kita mau bikin model pemasaran yang bagaimana, ya. Dan
kalau misalnya itu roti O ya, yang di stasiun itu ya, dia kan dibuat di situ langsung dipasarkan di situ. Jadi toko itu memproduksi sekaligus menjual. Itu nilai lebihnya apa? Nilai lebihnya adalah konsumen puas karena memastikan produknya adalah produk yang fresh from the oven. Nah, itu juga model itu ya, model ya. Ini sedikit kita tentang supply chain, rantai nilai ya. Supply chain, nah, ada supply chain, kemudian ada supply chain management. Jadi perlu pengaturan ya untuk rantai nilai dari suatu barang yang beredar di pasar. Supply chain management is advancement ya, adalah peningkatan dari operasi manajemen tradisional. Di sesuatu yang tradisional itu biasanya kan masih monoton gitu ya. Dicirikan dengan hanya make only. Operasi manajemen tradisional itu hanya membuat saja, hanya produksi saja. Kalau supply chain management itu memproduksi, make, kemudian ada juga mengatur source, sumber, ya, jadi bahan mentah, raw material, dan kemudian pemasarannya, delivery-nya. Digambarkan ini ya, bentuk tradisional itu dia hanya membuat. Proses industri itu input ya, barang ini ya, kalau berarti ini ada masukan ya dari petani, dari produsen ya, kemudian dibuat di industri, kemudian outputnya barang ya. Jadi tradisional sekali. Jadi bagaimana untuk menjual barangnya? Dia pasif. Jadi barangnya dijual ya kalau ada yang beli. Ya. Kalau ada yang beli, ya mana pasif, makanya ya ini berhenti produksi. Nah, harapannya apa itu dengan aturan model seperti ini ya, nanti akan ada keberlanjutan suatu industri itu. Keberlanjutan itu apa? Tidak berhenti industrinya. Tapi ada 3 ukuran keberlanjutan ya. Keberlanjutan ekonomi berarti untung, keberlanjutan lingkungan berarti tidak merusak lingkungan, keberlanjutan secara sosial ya, artinya semua pihak di sana mendapatkan manfaat ya, people mendapatkan manfaat. Ini bisa dirancang model seperti ini ya, kerjasama dengan supplier. Ini suatu industri bisa membuat kontrak kerjasama dengan petani, produsen, apa itu bahan baku ya. Saya mengendaki produk kacang ya, ini misalnya industri pengolahan kacang ya, kriterianya apa itu ukurannya seperti ini ya, artinya berarti dia apa itu betul-betul apa itu masak dipanen ya, dipanen. Kemudian apa itu sudah bersih kotorannya, sudah apa itu dicuci, dijemur, kadar airnya sekian ya. Terus kemudian tidak ada juga apa itu jamur yang tumbuh di produk kacang tersebut. Dan juga bisa membuat kontrak kerjasama, misalnya apa itu, karena industri itu harus berlanjut, maka dia harus menyetor ya tiap karena musiman ya, apa itu dia harus mampu menyetor setiap hari pada saat musim itu, misalnya sekian kuintal sekian ton. Nah,
itu bisa dibuat ya. Ini bisa kerjasama nih, modelnya seperti apa ya. Bahkan kadang industri itu dia langsung turun ke lapangan untuk bekerjasama dengan petani, dia menyediakan benihnya sehingga nanti kualitasnya akan seragam. Kita juga memberikan bantuan penyuluhan untuk budidayanya, untuk kemudian pemanenan, penanganan pasca panen dan seterusnya. Ya, jadi di depan di sini ada kerjasama, ya, ada kontrak kerja. Kemudian untuk pemasarannya bagaimana? Ini juga dibuat sistem, ya. Pemasaran juga dibuat sistem, ya. Dia bisa memasarkan sendiri, bisa bekerja sama dengan distributor, distributor. Ini nanti kalau bekerja sama dengan distributor, berarti dia langsung menjual ke distributor. Nanti distributor yang akan mendistribusikan sampai kepada konsumen. Ya. Kalau misalnya dia buat saluran pemasaran sendiri, sistem apa yang dia buat itu terserah dia. Ya. Ada keuntungan, ada kelanjutan. Ya. Keuntungan semua pihak, tidak ada yang berdolimi di situ. Ilustrasi untuk supply chain management model. Jadi supply chain sendiri itu adalah merupakan semua fasilitas, fungsi, aktivitas bekerjasama dengan aliran dan transformasi dari barang dan servisnya, pelayanan dari raw material atau consumer, entah sampai kepada konsumer, ya. Sebaik memberikan alur informasi yang bagus, ya. Nah, customer itu bisa domestik, bisa luar, ya, untuk tujuan ekspor. Nah, ini perlu dipelajari ya, semua harus belajar ini ya, untuk saluran pemasaran ini ya, harus mengerti, karena kalau kita ingin memasarkan, kalau tidak mengerti ya bagaimana. Jadi model saluran pemasarannya seperti apa, kemudian karakteristik konsumennya seperti apa, ya. Jadi memberikan input, memberikan survei untuk mendapatkan informasi itu, ya. Jadi membuat survei, ya. Hingga servisnya di sini, pelayanannya bagus, ya. Nah, termasuk juga di sini ada pasar domestik, ada pasar luar negeri. Yang harus Anda perhatikan untuk pemasaran itu adalah harus memahami tentang perundang-undangannya, aturannya seperti apa. Ini sekarang juga terbuka untuk ekspor ini, didorong sekali UMKM itu bisa melakukan ekspor, ya. Bukan hal yang sulit sekarang itu, ya. Semuanya itu dipermudah karena semuanya serba online. Artinya untuk mendapatkan perizinan dari suatu ini Anda bisa melakukannya dengan online, ya. Menarik enggak ini pemasaran ini? Anda harus belajar ini, ya. Untuk pemasaran harus belajar supaya ya, kita bisa bahwa supply chain management itu dari produk mentah diolah sampai kemudian produk yang bisa diterima oleh konsumen. Nah, untuk belajar tentu Anda harus terjun langsung ke lapangan, Jadi memang betul ada pas online, tapi bagaimana kondisi real harus dilihat di lapangan. Berjumpa dengan pedagang A, pedagang B, ya, bertemu, kan, ya. Kemudian menggali informasi, ya, tentang perdagangan. Jadi intinya supply chain itu adalah integrasi dari source dan make dan deliver, ya. Kata kuncinya apa? Barang, service, dan informasi. Nah, untuk yang informasi ini, sekarang Anda bisa memberikan informasi yang transparan,
ya. Anda buat barcode di produk Anda dan kemudian nanti akan QR code ya. Nah, nanti Anda akan informasikan semua terkait dengan produk di sana. Nah, prosesnya tadi ya, sumber, make, membuat, kemudian delivery, ini itu informasi. Jadi ini sekarang informasi itu diatur dalam sebuah teknologi informasi ya. Jadi sekarang sudah teknologi informasi itu sudah HP, jadi tidak seperti dulu. Sebelum ada Android itu sistem informasinya dilihat dengan komputer ya. Sekarang sudah lebih maju sekali ya, dengan HP bisa diketahui. Nah, coba kalau kita lihat di sini ya, untuk macam-macam saluran pemasaran itu ada yang langsung ya, produsen langsung konsumen. Berarti apa? Bahan mentah barangkali ya. Konsumennya adalah misalnya sayur segar. Di sana ada dia kebun ya, lahannya, atau mungkin hidroponik gitu. Sekarang kan juga banyak ya kebun hidroponik ya. Jadi artinya bisa dikerjakan di tengah-tengah kota, tidak harus ke desa gitu kan ya. Dan konsumen langsung mendapat barang dari situ, jadi metik langsung ya. Beli langsung. Yang model satu tidak ada tingkatan ya, langsung ya. Kemudian yang satu tingkat berarti produsen, ada pedagang pengecer, kemudian konsumen. Kemudian kalau dua tingkat, produsen, pengepul dulu, pedagang pengecer, konsumen akhir. Saluran tiga tingkat, produsen, pengepul, pedagang besar, pedagang pengecer, konsumen akhir. Semakin panjang ini rantai, maka harga itu akan makin mahal, karena setiap titik di sini dia akan mendapat keuntungan, margin, mendapat keuntungan. Ini kalau misalnya di sini produsen ingin menjualnya 1.000, di sini jadi sudah 5.000 atau 10.000. Ya. Kalau di sini ya produsen tentu mengambil keuntungan ya tidak banyak-banyak ya, artinya keadilan juga bagi konsumen, bukan ya. Nah itu saluran pemasaran itu nanti juga harus dispesifikkan di sini pengepulnya seperti apa gitu ya. Pedagang besar itu dia tempatnya di mana, di pasar ataukah di gudang atau di mana ya. Dan pengecernya di mana itu kan ya, di di supermarket atau di toko penjual keliling. Nah, lembaga-lembaga dari tata niaga ya, nanti ada pengepul, ada pedagang besar, ada pengecer tadi ya. Nah, kita sudah tahu ya definisi kalau pengepul itu apa ya, pedagang yang beli hasil pertanian langsung dari petani. Ya, biasanya di sini sesuatu yang terjadi di lapangan kadang menyalahi daripada perundang-undangan atau menyalahi daripada aturan keadilan. Misalnya dia berdagang pengepulnya dengan sistem ijon. Sistem ijon tahu? Jadi dia sudah memberikan harga sebelum dipanen. Nggak boleh kalau dalam peraturan undangan dan dalam barang itu dijual ya harus barangnya kelihatan. Jadi kalau ijon itu kan barangnya belum panen, mungkin belum berbuah atau belum jadi lihat hasilnya, tapi sudah dijual, itu biasanya dengan harga yang murah. Itu salah satu
penyimpangan ya. Jadi ya harus Anda perinci model pengepulnya seperti apa, membelinya kepada produsen itu dengan cara bagaimana ya, dengan cara langsung tunai ataukah dengan cara apa itu tunda, bayar tunda kan, seperti itu ya, Anda harus tahu ya. Nah, nanti di situ keadilan ada enggak itu kan ya untuk produsen itu kan ya. Misalnya kalau dia bayar tundanya itu berapa waktu, itu kadang itu merugikan dari si produsen ya kan, harus diterapkan ya. Dan ini juga istilah-istilah yang sudah itu familiar sebetulnya ya, ada pedagang besar, pedagang kecil ya, distributor ya, pengecer ya. Ini Anda harus detailkan karena setiap karakteristik produk itu berbeda-beda ya, model saluran pemasarannya. Dan kemudian di situ Anda bisa kalau misalnya Anda analisis gitu kan ya, berapa nilai tambah ya. Nilai tambah itu maksudnya produk itu meningkat berapa harganya di setiap titik. Nah, ini kalau kita bicara di tingkat produsen ya, di tingkat petani ya, sarana produksi ya, saprodi dan saprotan, sarana produksi dan sarana alat-alat pertanian ya. Ya, jadi Anda bisa buat gambar ininya, model saluran pemasarannya ya. Jadi ini petani ABCD, banyak petani di desa itu, kemudian ada pedagang pengumpul, ya, ada 3 misalnya ya. Kemudian pedagang pengumpul langsung ke pabrik, misalnya pabrik penggilingan. Ya. Kemudian pedagang besar penerima, pedagang besar penyebar, dan nanti pedagang pengecer. Beberapa titik di situ, dan konsumen. Anda bisa buat gambar dan kemudian nanti Anda bisa beri nilai setiap titik ini, nilai dari sisi nilai tambah ya, nilai kerugian ya. Kerugian karena tidak ada keadilan misalnya ya, misalnya pembayaran tunda, coba ya seperti ini ya, ada yang belanja di Anda sudah sering ya belanja ke supermarket ya. Tahukah bahwa barang yang Anda beli itu kadang ada supermarket yang dia itu belum membayar kepada produsennya. Ya. Tapi setelah barang laku terjual, ya, jarak sekian waktu baru kemudian dia membayar konsumen, membayar pada produsen. Sehingga di sini produsen modali siapa? Modali pedagang. Pedagangnya nggak butuh modal karena hanya tempat saja. Seperti itu adil atau tidak model seperti itu? Ya. Jadi Anda bisa mengevaluasi model pemasarannya di sebuah keadilan. Ini kalau kita lihat misalnya produk spesifik ya, jadi pemasaran kubis di salah satu desa di Cisurupan, Bogor. Ini hasil penelitian. Jadi nanti Anda juga bisa itu baca penelitian model pemasaran seperti ini ya. Ini untuk model cabai itu di sini ada pengepul lokal. Ya, pedagang pengepul lokal dari produsen dulu ya, ada pengepul ya, kemudian pengepul lokal, kemudian ada pedagang pengepul kecamatan. Ya. Ini ada komisionernya, komisioner itu artinya perantara ya. Kemudian dari pedagang kecamatan, pedagang besar, pedagang pengecer,
kemudian konsumen. Ya. Satu saluran pemasaran 1, cek saluran pemasaran 2 dan 3 seterusnya. Ini hanya contoh aja, nanti modelnya bisa berbeda untuk bentuk yang berbeda. Apa masalah-masalah ya dalam tata niaga pertanian? Produksi diperoleh dari usaha kecil-kecilan, ya. Hingga apa? Kontinuitas, kemudian kualitas, ya, kurang terjaga. Produksi bersifat musiman, produksi berpencar. Dan sifat daripada produk pertanian itu bulky, ya, berat, voluminous, ruwet, Jawa itu mengambil banyak tempat. Ya, pertanian itu bulky, voluminous, mudah rusak. Ya. Voluminous itu contohnya buah yang bulat, ya, seperti semangka, melon, masukkan ke dalam truk, banyak tempat yang longgar di situ karena bentuknya bulat. Coba kalau bentuknya melon, banyak semangka itu kotak, maka dia akan lebih banyak muatnya dan diangkut dalam truk. Sehingga di luar negeri kadang ya seperti itu, negara maju ya, untuk buah itu bisa diatur ya, maka itu sudah kotak, tidak bulat lagi. Fungsi dari tata niaga mengusahakan agar pembeli memperoleh barang yang diinginkan tepat waktu untuk harga yang pas. Fungsi tata niaga, fungsi pengangkutan, penyimpanan, pengolahan, pembiayaan. Jadi pengangkutannya modelnya seperti apa? Yang pakai kontainer apa? Waktu biasa, penyimpanannya nanti bagaimana, pengolahannya seperti apa nih Pak, biayaannya bagaimana, ya, masing-masing ada deskripsinya ya. Ya, alat angkut, perencanaan biaya yang diperlukan, hingga kemudian untuk menurunkan biaya pengangkutan harus diperhatikan, ya, ini sarana prasarana ya. Membuka berbagai jaringan jalan, menggunakan fasilitas pengangkutan dan kapasitas angkut dan cara kerjaan yang maksimal. Jadi kadang begini, jadi transportasi itu misalnya menggunakan truk itu ya, mengangkut barang ke Jakarta ya. Nanti itu dari Jakarta kalau bisa juga ngangkut barang ke Semarang, berarti kemudian efisiensi. Jangan hanya ngirim ke Jakarta, pulangnya ke Semarang kosong. Jadi harus timbangan biaya-biaya. Ya. Kemudian truk ukuran besar dengan truk ukuran kecil, lebih efisien mana? Itu dihitung itu. Ya. Kita gunakan armada truk sama menggunakan armada kereta api. Ya. Murah mana, cepat mana? Ada pertimbangan-pertimbangan harus diperhatikan. Ini kalau penyimpanan itu kemudian untuk fungsi pengangkutan, sekarang fungsi penyimpanan ya, memperlakukan pemindah atau barang ya, menjamin kesediaan barang pada waktu yang dibutuhkan. Pertanian maksimal dibutuhkan tiap hari. Bagaimana penyimpanannya? Ya. Penyimpanan jaminan stabilitas harga. Si naik, harga bagaimana? Ya. Ini apa itu? Anda bisa buat saluran, kemudian diberi nilai naik turun, dan apa yang harus diperhatikan dari saluran. Penyimpanan berarti menampung, menjaga secara terus-menerus hasil yang diperoleh
dari proses yang bersifat maksimal. Jaga kelancaran dari pengelolaan barang-barang setiap saat tanpa ada hambatan. Ya. Jadi kadang diperlukan gudang penyimpanan ya. Gudangnya terletak di mana? Gudangnya terletak di dekat dengan produsennya. Seperti di Temanggung, ya, produsen tembakau di sana gudang, pabrik-pabrik itu punya gudang di sana. Ya. Di pabrik rokok, ya, jarum, ya, garam, ya, itu punya gudang di dekat petani sana di Temanggung. Tujuannya itu karena untuk efisiensi. Dari simpan itu rokok itu diambil. Nah, tentu bagaimana penanganan ketika sudah digudangkan ya, kadar air, penanganan pengeringan dan seterusnya juga. Si tata niaga untuk pengolahan itu adalah meningkatkan nilai tambah. Ya. Jadi kalau Anda jual produk mentah, misalnya ketela mentah 1 kilonya di tangan konsumen 4.000. Jadi kalau ketela sudah diolah menjadi produk olahan, bikin gedok, ya, berapa nilainya? Bikin cake meningkat lagi ya, bikin cake lebih tinggi lagi, ya. Ini nilai tambah. Ya. Banyak faktor yang berhubungan di sana, yaitu harga, pasar konsumen, luas pasar, perangsang industri lain, lapangan kerja, ya. Itu ada hubungan dengan biaya peralatan mesin dan pembayaran tenaga kerja. Fungsi pembiayaan bertujuan untuk mencari atau mengurus karena berupa uang cash maupun berupa kredit untuk dibagi biaya segala usaha yang dibuka untuk mengalirkan barang dari produsen ke konsumen. Biaya tata niaga itu yang dikeluarkan dalam proses pergerakan barang produsen. Nah ini, jadi Anda bisa mengambil topik atau membuat saluran pemasaran untuk masalah pembiayaannya adalah tanpa bunga misalnya. Sistemnya bagaimana? Bagi hasil dibuat, ya. Di pos pengeluaran merupakan biaya tata niaga hasil pertanian. Nah, ini itu harus diperhatikan. Banyak hal yang hubungan dengan dana itu ada pajak, ya. Faktor-faktor yang menggunakan biaya tata niaga, letak, jenis komoditi, misalkan. Nah, ini suatu industri, ya. Biasanya kalau di kota itu ada kawasan industri. Ya. Kawasan industri itu dibuat satu tempat. Tujuannya apa? Untuk mengurangi biaya-biaya ini. Ya, pengangkutan. Jadi dekat dengan pelabuhan misalnya, ya. Dekat dengan bahan baku. Ya. Kemudian di kawasan industri juga di sana biasanya ada perbankan, ya. Ada lembaga keuangan, ada fasilitas penunjang, ya, mungkin listrik, air, dan seterusnya. Biasanya kalau di kawasan industri itu listrik itu tidak mati-mati. Kalau di perumahan itu ada listrik mati, kalau di kawasan industri tidak mati. Bagaimana nanti kalau misalnya listrik mati? Tidak bisa produksi. Nah itu nanti dalam itu suatu industri ya banyak hal yang dipertimbangkan, ya. Faktor tenaga kerja, money, biayanya, ya. Machinery, mesinnya, ya. Ini atau manufacturing, proses pengolahannya. Istilahnya ada 5M itu, ya. Money, machinery, manufacturing, ya. Nah ini terkait dengan biaya tadi, ya. Dengan pemasaran merupakan harga yang diberikan ke produsen dan harga yang diberikan konsumen juga margin. Ini Anda bisa buat di setiap titik saluran pemasaran tadi harganya meningkat berapa dan Anda evaluasi, ya. Nah, untuk analisis tata niaga, ya,
Ini ada beberapa pendekatan ya, pendekatan fungsi ya. Pendekatan kelembagaan, pendekatan sistem ya. Sistemnya apakah input output system, power system, communication system, atau behavior system ya. Kemudian pendekatan structure, conduct, performance approach, SCP ya. Jawabannya ada pertanyaan masing-masing jelaskan. Pendekatan fungsi ya, fungsi pertukaran ya. Fungsi fisik ya. Dan fungsi fasilitas. Anda bisa melakukan analisis penasaran fungsi pertukaran kegiatan yang pelancar perpindahan milik barang jasa yang dipasarkan dari fungsi pembelian dan fungsi penjualan. Fungsi fisik, semua tindakan yang langsung berhubungan dengan barang jasa sehingga menimbulkan kegunaan tempat, bentuk dan waktu, juga fungsi penyimpanan, pengangkutan, dan fungsi pengolahan. Ya. Anda di teknologi pangan nanti fungsi pengolahan ini, ya. Ini gimana mengelola pengolahan dari pangan ini. Fungsi fasilitas, semua tindakan yang bertujuan untuk melancar kegiatan pertukaran antara produsen konsumen terkait fungsi standarisasi dan grading, fungsi keuangan, fungsi penanganan risiko, dan fungsi intelijen pemasaran, informasi pemasaran. Kemudian pendekatan kelembagaan. Kelembagaan tata niaga adalah berbagai organisasi bisnis atau kelompok bisnis yang melaksanakan aktivitas bisnis seperti tata niaga. Beberapa produk itu punya tata niaga yang spesifik. Misalnya dia ada asosiasinya. Kelompok ini terdiri dari pedagang perantara ya, yang memiliki dan menguasai produk pedagang eceran dan pedagang grosir. Dan perantara yang menguasai produk itu broker dan fungsional. Spekulator, pedagang perantara membeli jual produk untuk mencari keuntungan dengan memanfaatkan pergerakan harga. Ya, misalnya spekulator bekerja dan jangka pendek memanfaatkan fluktuasi harga. Pengolah dan pabrikan adalah kelompok bisnis yang aktivitas menangani produk yang berbentuk bahan baku menjadi atau bentuk model. Organisasi pendukung yang membantu melancar aktivitas tata niaga, misalnya peraturan pemerintah, lelangan, asosiasi supporter, dan sebagainya. Jadi di sini kadang dibutuhkan itu organisasi pendukung itu, asosiasi itu yang membantu proses. Dan pendekatan struktur pandu performan SCP approach adalah pendekatan organisasi pasar yang mencakup atau mengkombinasikan semua aspek dari sistem tata niaga, yaitu market struktur, market conduct, dan market performance. Market struktur dapat dilakukan sebagai karakteristik dari produk maupun institusi yang terlibat pada pasar tersebut, yang merupakan resultan atau saling mempengaruhi dari market conduct, perilaku pasar, dan market performance akan pasar. Tentunya dari tadi ya, itu gambaran yang sudah kita sebutkan depan tadi itu sudah diurai dengan pendekatan seperti ini. Jadi market struktur ada tipe atau jenis-jenis pasar. Tadi ada model pasar. Market conduct, perilaku partisipan, pembeli dan penjual, strategi atau reaksi yang dilakukan partisipan pasar secara individu atau kelompok dalam hubungan kompetitif atau negosiasi terhadap partisipan lainnya untuk mencapai tujuan pasar. Ini misalnya praktek bisnis yang dilakukan perusahaan dalam kebijakan penentuan harga, promosi penjualan, dan berbagai strategi penjualannya yang dilakukan untuk mencapai hasil pasar yang spesifik. Di ke arah
market conduct, jadi model pemasarannya, promosinya ya. Dengan kompetitif sebelum kesepakatan dan hubungan negosiatif setelah ada kesepakatan secara akurat, diantaranya penjual dan pembeli disesuaikan dengan market conduct. Kompetitif diperlukan untuk mengubah strategi produsen perusahaan dalam sistem pemasaran komoditas, mendorong untuk mencari biaya organisasi yang menurun, membangun teknologi baru, produk baru dan efisiensi dan teknik-teknik dalam pemasaran sehingga menghasilkan efisiensi pemasaran dan kepuasan konsumen yang maksimal. Akar performan adalah keragaman pasar yang merupakan hasil dari pengaruh dari market struktur dan market conduct. Dalam realita dapat terlihat dari produk, harga, dan biaya mereka pasar. Misalnya efisiensi harga atau biaya produksi, biaya promosi penjualan termasuk nilai promosi, volume penjualan, dan isu pertukaran. Ini sebagai gambaran aja ya, nanti untuk menganalisis itu ada beberapa pendekatan, Anda memilih pendekatan. Dan efisiensi adalah titik atau kata kunci dalam analisis ya. Ada efisiensi, rasio nilai output dibandingkan output input. Efisiensinya bagaimana ini? Oke ya. Ada efisiensi operasional, input output salah satu indikator dapat mengkaji margin tata niaga. Marketing input sumber daya yang digunakan, tenaga kerja, mesin, bahan, dan lain-lain. Output kegunaan waktu tempat untuk dan memberikan kepuasan konsumen. Nah, ini digital outputnya dibanding dengan inputnya. Jadi nanti efisiensinya sejauh mana? Efisiensi operasional dibutuhkan pada kondisi menurunnya biaya tanpa menurunkan kepuasan konsumen, meningkatkan kepuasan konsumen tanpa meningkatkan biaya, meningkatkan kepuasan konsumen dengan peningkatan biaya tapi ada tambahan nilai output. Ini masing-masing bisa dihitung ya. Dan ditambah sekian maka ada penambahan penjualan atau tidak gitu kan, misalnya peningkatan kepuasan atau tidak gitu kan. Efisiensi harga, kondisi harga di mana konsumen senang. Alternatif pilihan bagi konsumen maupun produsen juga. Perbedaan harga yang ada di sistem pasar yang berbeda mencerminkan biaya yang berbeda akibat adanya alternatif pilihan bagi konsumen. Ya. Analisis efisiensi harga indikatornya menggunakan tingkat keterpaduan pasar, yaitu ada atau tidaknya keterpaduan konsentrasi antara harga di tingkat pasar acuan dengan harga di tingkat pasar berikutnya. Ini nanti kalau Anda baca artikel akan lebih jelas ya. Artikel tentang model pemasaran. Nah, masuk ke lebih operasional di sini ya. Nah, gambaran apa itu rantai pasok produk atau industri. Jadi rantai pasok agro itu kalau dianalisis ya, dari petani, kolektor, kemudian industri, retailer, konsumen. Risikonya paling tinggi di mana? Petani, risikonya tidak panen, harga murah, dan nilai tambahnya rendah. Petani itu, memang posisinya petani itu ya menanggung risiko yang besar. Konsumen, ya, produsen dalam arti industri itu resikonya rendah, tapi dia punya nilai tambah yang tinggi, keuntungan yang tinggi. Nah ini kita bisa menganalisis tiap titik ini berapa nilai tambahnya atau resikonya seberapa. Nah, kalau di sini misalnya resiko tidak laku, tapi kan dia bisa ya bisa mengatur jumlah barang. Retailer ya.
penjauhan informasi dan sistem pasokan. Di sini perlu mestinya sistem yang adil tadi lah. Nah, kadang petani itu nggak tahu sampai dengan konsumen seperti apa. Jadi ini harus transparan. Nah, dibutuhkan suatu manajemen rantai pasok produk industri, yaitu dengan sistem pengambilan keputusan cerdas (SPK). Saya pernah dengar apa itu sistem pengambilan keputusan. Sistem pengambilan keputusan itu untuk konsumen, untuk kolektor, untuk agroindustri, untuk retailer, untuk petani bisa dibuat sistem pengambilan keputusan cerdas. Maksudnya keputusan cerdas itu begini, jadi dia semua informasi diolah dengan teknologi informasi untuk kemudian nanti dia mendapatkan margin keuntungan yang tinggi, ya, nilai tambah yang tinggi dan resiko yang rendah. Ya. Nah, ini SPK cerdas ini melalui suatu pemrograman komputer. Jadi, ada softwarenya yang bisa digunakan untuk membuat sistem keputusan cerdas. Ini contoh studi kasus ya, rantai pasok agroindustri secara global seperti ini. Intinya diperlukan suatu solusi ya, untuk keadilan semua pihak inilah. Sistem pengambilan keputusan cerdas. Ini apa? Dengan simulasi pemrograman nanti akan ditentukan berapa misalnya untuk kolektor ini berapa dia menyimpang, ya. Jadi kan pemrograman ini kan nanti kan mengumpulkan semua informasi ya. Misalnya pas panen raya kolektor berapa menyimpang, ya. Pakai SPK cerdas. Ya terutama ini untuk ini ya di tingkat ini, kalau konsumen kan ada tingkat pemakai saja. Untuk pelaku-pelaku ini ya, petani, kolektor, agroindustri, dan retailer bisa menggunakan tingkat ini. Ya, kemudian terjadi itu keberlanjutan. Manajemen rantai pasok itu apa toh? Ya, manajemen rantai pasok memiliki dan produk industri mempunyai berbagai tujuan, ya, dan alternatif, ya, yang kompleks dan situasi yang kompleks dan probabilistik. Nah, ini kompleks benar. Jadi ini situasi yang kompleks dan probabilistik, alternatif yang penuh dengan aneka kepentingan ya, ada konflik itu kepentingan berkaitan dengan permasalahan yang tidak terukur, karena seperti musiman, kemudian mutu yang tidak stabil. Pengambilan keputusan dibatasi oleh waktu, sehingga kemudian di sini perlu sebuah manajemen, ya, tadi manajemen sistem mendukung pengambilan keputusan cerdas, yaitu melibatkan tenaga ahli dan kemudian sistem komputerisasi yang nanti akan mengolah berbagai informasi itu untuk kemudian memberikan keputusan. Ini barangkali sebetulnya tidak terlalu sulit juga untuk membuat ini, dan aplikasi semua industri sudah menggunakan ya, sistem pengambilan keputusan cerdas ini. Terutama untuk sistem pengambilan keputusannya adalah untuk penjadwalan produksi. Penjadwalan produksi itu sebuah perusahaan sudah punya simulasi ya, skenario ya. Kalau bahan baku sekian, tenaga sekian, nanti butuh waktu sekian, ya seperti ini, mereka sudah punya simulasi-simulasi seperti itu. Kalau dalam pemasaran juga harus ada itu sistem pengambilan keputusan, hingga mendapat hasil yang maksimal, tindakan tepat sesuai dengan kondisi yang nyata.
Baik, ini saya cerita dari tadi, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ini sebetulnya jadi nanti Anda akan paham ini kalau Anda baca artikelnya. DSS, Design Support System tadi, dengan hard system metodologi, rancang bangun sistem penanggulangan dengan menggunakan simulasi, optimasi, dan model-model matematika dan statistik yang deterministik. Jangan tergantung. Intelligent system atau artificial intelligence, ya, kecerdasan buatan ini tadi yang sebuah program yang ada di komputer, ya. Jadi sebetulnya itu kita bisa membuat intelligent system yang sederhana loh. Jadi untuk misalnya fungsi penggudangan, ya. Nah, itu penjadwalan keluar masuk gudang itu bisa diatur. Ya. Jadi rancang bangun sistem cerdas dan aplikasi industri. Nah, sekarang sebuah basisnya sudah HP, ya, dengan menggunakan aplikasi sistem intelijen seperti logika fuzzy, jaringan saraf tiruan, dan algoritma genetika. Nanti kalau di ilmu komputer nanti akan ketemu dengan istilah-istilah ini, ya, untuk kecerdasan buatan. DSS, Decision Support System, dan Soft System Methodology. Kalau di atas adalah hard system, ini adalah soft system. Rancang bangun sistem menunjang keputusan pengembangan industri dengan menggunakan metodologi soft system, menggunakan AHP, Analytical Hierarchy Process, ANP, ya, artificial network, yang ada di atas. Dan ada rancang bangun sistem mengambil keputusan cerdas pengembangan industri dengan menggunakan metode gabungan hard system dan soft system, ya. DSS for Supply Chain Management, rancang bangun sistem menunjang pengambilan untuk pengukuran kinerja rantai pasok perishable produk industri dengan menggunakan ini software, ini SCORE, ini Supply Chain Operating Reference. Kemudian di akhir, rancang bangun sistem menunjang pengambil keputusan cerdas rantai pasok terintegrasi, multi-stake dan multi-user untuk produk industri dengan menggunakan soft dan hard system. Jadi nanti pemasaran industri itu bisa dibuat model pengambilan keputusan. Dan nanti setiap produk itu punya karakteristik berbeda-beda sehingga kemudian sistem pengambilannya juga berbeda-beda. Baik, ini yang bisa kami sampaikan untuk kuliah kita. Ini ditanyakan. Diskusi. Ini harus banyak baca nih, ya. Banyak baca terkait dengan artikel pemasaran ini. Ini saya menyampaikan yang terintegrasi, ya. Jadi untuk gambaran umum, nanti kalau sudah ke arah spesifik, nanti ada sendiri mata kuliah untuk ini, ya, mata kuliah untuk wirausaha, ada marketing di sana, ya. Itu nanti akan lebih spesifik, ya. Misalnya mix antara price, harga, ya, produk, ya, place, tempat, itu nanti akan menghasilkan pemasaran yang bagus. Misalnya seperti itu. Ini kita menyampaikan yang umum, karena secara umum. Intinya, ya, kita bisa mengevaluasi model tata niaga dan kemudian kita bisa membuat model tata niaga baru, ya, membuat tata niaga baru, dan kemudian dengan pendekatan artificial intelligence, sistem pengambilan keputusan cerdas, ini kita akan mudah membuat keputusan. Karena biasanya kalau keputusan ini kan manusia itu, ya, punya keterbatasan, ya, dalam situasi yang tidak pasti itu kan, ya, kompleks, ya,
ada konflik kepentingan dan seterusnya ya, sehingga kemudian orang itu sulit menetapkan keputusan. Tapi ketika dengan alat bantu software ini dibuat logika berpikir yang ada di software itu ya, tentu dengan logika yang dibangun di dalam software itu adalah melibatkan ahli ya, melibatkan expert ahli. Nanti kemudian software akan mengarahkan, oh seharusnya begini yang harus dilakukan. Kalau Anda ingin tertarik ke sana ya baca aja secara khusus untuk artikel ini, dan kalau mau betul-betul tertarik penelitiannya mau ke sini ya nanti juga berikutnya di mata-mata yang lain kita akan